Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai orientasi pada tindakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Dwi Oktaviani NPM 80, Dini Anfasa NPM 0071, Arina Amalia NPM 0087, Nur Hidayah NPM 0089, Nita Dian Rizky NPM 101, Fatima Nur Azizah NPM 115. Langsung saja, strategi yang berorientasi pada action atau tindakan adalah strategi yang kaya akan inovasi dan dilandasi oleh entrepreneurial mindset atau cara berpikir yang entrepreneurial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatimah Nur Azizah. Saya Fatimah Nur Azizah, NPM 115, akan melanjutkan presentasi yaitu tentang 6 hal yang dapat dijadikan pegangan dalam melakukan tindakan perubahan. Yang pertama yaitu jangan abaikan strategi. Kedua, bertindaklah seperti tikus. Ketiga, warnai perubahan dengan mimpi-mimpi besar. Keempat, tumbuhkan kesadaran bahwa setiap awal pasti sulit. Kelima, berikanlah value bagi dunia. Yang terakhir yaitu yang keenam, berorientasi pada bisnis. Yang pertama, jangan abaikan strategi. Jangan abaikan strategi yaitu suatu perubahan besar memang menuntut tindakan nyata. Namun demikian jangan abaikan strategi. Perubahan yang berhasil menuntut arah yang jelas dengan keserempakan gerak. Ada 4 langkah dalam merumuskan strategi perubahan. Yang pertama, pelajari situasi. Kedua, fokus. Ketiga, satukan strategi. Keempat, eksekusi. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Anfasa. Baik, saya Dini Anfasa Azizah akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, bertindak seperti tikus. Apa sih yang dimaksud dengan bertindak seperti tikus? Apa perbedaan antara naluri manusia dengan naluri tikus? Nah, dalam buku yang ditulis oleh Spencer Jones yang berjudul Who Moved My Cheese, dalam bukunya diceritakan manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terprogram oleh rutinitas. Tindakan-tindakan dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan atau habit. Artinya manusia cenderung berorientasi pada masa lalu atau kebiasaan-kebiasaan. Cheese atau keju diartikan sebagai sesuatu yang dicari manusia. Bisa berupa kebahagiaan, makanan, rezeki, harta, atau apa saja. Maka ketika manusia menemukan sesuatu dan itu berulang-ulang selalu ada di sana, ia pun akan secara otomatis datang ke sana. Mula-mula Anda membentuk kebiasaan, tapi lama-lama kebiasaan telah membentuk Anda. Tapi bagaimana bila suatu ketika cheese itu tiba-tiba tidak ada di sana? Betul, manusia cenderung akan komplain, berteriak, meminta agar siapa saja yang mengambil untuk mengembalikannya. Nah, tapi setelah berhari-hari ditunggu, cheese itu tetap tidak lagi di sana. Mereka memilih diam, mereka seakan kehabisan akal. Satu-satunya yang tersisa tinggal harapan, yaitu harapan cheese itu akan kembali lagi. Maka mereka pun menunggu dan menunggu sampai mereka menjadi tua, renta, dan bodoh. Lalu bagaimana dengan tikus? Nah, tikus selalu digambarkan sebagai hewan yang rajin dan cerdik. Ketika cheese itu tiba-tiba hilang, tikus tidak tinggal diam, melainkan terus bergerak dan mengendus ke depan. Berhari-hari mereka mencari jalan baru. Cheese yang dicari tidak ditemukan. Mereka terus bergerak tanpa pernah putus asa, sampai suatu ketika mereka menemukan sumber baru di tempat yang sama sekali berbeda. Tikus menemukan sesuatu yang baru karena berorientasi pada tindakan dan tidak takut terhadap eksperimen. Lalu apa sih yang kita bisa pelajari dari hal tersebut? Intinya adalah kita sebagai manusia jangan terlalu putus asa dan cobalah untuk berani bereksperimen seperti tikus. Yang ketiga, warnai perubahan dengan mimpi-mimpi besar. Nah, mimpi adalah sebuah gambaran ideal tentang suatu di masa depan. Dalam bahasa manajemen, mimpi disebut visi, yaitu kemampuan melihat sebelum orang lain mampu menyaksikannya.
Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Arina. Baik, selanjutnya saya Arina Amalia, NPM 87, akan menjelaskan tentang tumbuhkan kesadaran bahwa setiap awal pasti sulit. Saat-saat awal dalam perubahan tentu bukanlah saat yang mengenakan. Banyak orang yang akan melihat aneh pada kita. Kita mungkin akan dianggap monster, orang yang bersalah, atau pengganggu kenyamanan. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin sebelumnya sudah terlalu banyak memberikan janji perubahan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Kita pasti akan terkena getahnya. Ada juga orang yang kasak kusuk memusuhi kita, melaporkan hal-hal yang tidak benar pada atasan kita. Mereka mengatakan kupingnya panas karena institusinya disalahgunakan oleh kita. Tapi setelah kita selidiki, ternyata mulut orang itu sendirilah yang menaburkan kebencian sehingga kupingnya panas sendiri. Semua itu adalah hal yang biasa ditemui dalam melakukan perubahan. Singkatnya, pada tahap-tahap awal, orang-orang yang belum tentu sepaham dengan kita atau belum tentu mampu membaca sesuatu yang ada di kepala kita. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nita. Saya Nita Dian Rizky, NPM 101, akan melanjutkan yang kelima, yaitu berikan value pada dunia. Pemimpin sejati selalu akan melahirkan bintang-bintang baru dengan mengkontribusikan value bagi organisasi dan manusia-manusianya. Seorang pemimpin perubahan akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain kala ia mampu memberikan suatu manfaat lebih bagi orang-orang lain. Manfaat itu yang terutama adalah memajukan orang-orang lain. Tips untuk memberikan value kepada staf yang pertama adalah apresiasi. Yang kedua, harapan dan optimisme. Yang ketiga, berikan pengetahuan dan cara-cara baru. Yang keempat, keteladanan. Yang kelima, inspirasi. Dan yang keenam, ketenaran. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Hidayah. Baik, yang terakhir yaitu berorientasi pada bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah, NPM 89. Berorientasi pada bisnis merupakan mereka yang berorientasi pada bisnis tentu akan mengutamakan konsumen terlebih dahulu, bukan teman atau keluarga. Bisnis juga harus untung dan balik modal, bukan buang-buang uang atau memberikan fasilitas seenaknya tanpa mengutamakan kualitas dan pelayanan pada konsumen. Selain itu, tentu saja setiap orang harus produktif dan disiplin. Tips untuk mendorong agar berorientasi bisnis ada 9, yaitu yang pertama konsisten, kemudian yang kedua kredibel, yang ketiga komunikasi, yang keempat pelatihan, yang kelima kompetisi, yang keenam bersihkan, yang kedelapan berikan bonus kelompok, yang kedelapan penularan, dan yang terakhir yaitu suntik. Demikian yang dapat kami sampaikan pada bab ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.